Halo Mobil Money, selamat datang di mobilman.id. Bersama gue Danang, kali ini kita akan mereview Subaru Crosstrek. Buat Anda yang sedang mencari puluhan ribu mobil bekas dari berbagai merek, silakan kunjungi website kami di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Ya, Subaru Crosstrek ini baru diluncurkan di acara Jakarta Auto Week 2023 dan wow, ini adalah crossover yang relatif mahal harganya. Karena harganya sudah mencapai 500 juta lebih dan ini made in Japan. Jadi mobil Jepang, merek Jepang yang made in Japan salah satunya adalah Subaru. Dan warna orange ini adalah hero color-nya. Keren sih, dia fresh gitu ya. Antara perpaduan orange dan hitam, mantap, keren. Nah, Subaru Crosstrek sebenarnya sudah ada sejak tahun 2012 dan yang di sini adalah generasi ketiganya. Cukup lama ya, sudah 10 tahun dan namanya kurang terdengar karena memang brand Subaru itu lebih anti mainstream sehingga jadi kurang terkenal gitu ya. Cuman kalau di Jepang mobil ini cukup banyak peminatnya. Nah, desain mobil ini kalau menurut gua ini bener-bener crossover banget. Dia bukan SUV. Kalau dilihat langsung orang tahu ini bukan SUV, ini crossover. Ciri-cirinya apa? Atapnya nggak terlalu tinggi dan ground clearance-nya tinggi gitu. Dan dari depan tampilan Subaru itu lebih menggugah kalau menurut gue dibanding Subaru Forester. Dia lebih sleek design dan tampilannya lebih asik gitu dilihatnya. Cuman sorry to say nih Subaru ya, agak sedikit siluetnya mirip Datsun Cross. Siluetnya dikit ya, apalagi warna orange gini, gue mengingatkan dengan Datsun Cross yang warna gold itu. Tapi dengan tampilan yang lebih menggugah ya. Dan satu hal yang paling penting adalah finishingnya. Karena ini mobil buatan Jepang, jadi finishingnya pasti bagus. Mulai dari lampunya, grillnya, semuanya mantep. Dari lampunya nih, contoh misalnya dia udah menggunakan proji ya, proyektor. Dan sudah LED, ada DRL-nya juga. Fog lamp-nya juga sudah menggunakan LED. Dan seperti halnya Subaru yang lain, build quality-nya itu bagus. Plastiknya ini bukan plastik yang murah gitu ya, plastiknya yang bagus, mantap gitu. Dan ini udah ada karetnya, karet penutup antara bagian kap mesin dan bagian depan ini. Sebenarnya standar sih, kayak misalnya Honda HR-V itu udah ada karet penutupnya. Ini juga memang lawannya Honda HR-V karena Honda HR-V yang paling tinggi itu harganya udah menyentuh angka 500 jutaan. Ya, kalau dari bagian samping crossovernya makin kentara karena di sini ada bagian dove-nya, plastik dove sampai ke belakang. Dan di sini uniknya ada lubang. Ini bolong ya, nggak palsu. Ini untuk mengalirkan angin dari depan biasanya. Karena kan kalau namanya crossover, dia peruntukannya selain untuk off-road, dia juga untuk di jalan raya, di perkotaan. Untuk dimensi Crosstrek ini nggak terlalu besar. Panjangnya itu 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter, tingginya 1,6 meter. Ya nggak terlalu tinggi, jadi 1,6 itu masih tergolong rendah. Dan nih yang tinggi nih tuh. Balik lagi. Apa namanya? Ground clearance-nya tinggi. Jadi kalau misalnya mau melewati jalan yang berlubang atau jalan-jalan off-road itu masih oke. Di sini ada roof rail yang asli ya. Dia kuat banget menyatu dengan bodi sehingga kalau misalnya mau dipasangin buat sepeda atau pakai naruh-naruh barang di box gitu masih bisa. Nah, kalau dari bagian ban, dia rem cakramnya sudah 4 di 4 roda dan bannya itu Falcon ya, make in Japan jelas. Jadi bannya semuanya itu udah make in Japan semua. Ini inner fendernya itu udah menggunakan peredam sehingga road noise harusnya lebih minimal ya karena dia sudah menggunakan peredam, bukan plastik ya, ini peredam.
Ya, untuk velgnya udah cukup besar, dia menggunakan ring 18 ya. Bannya menggunakan 225 per 55 dan velgnya udah 2 tone. Ya cukup cakep sih, lubangnya ada 5 dan itulah. Di bagian belakang jujur ya, lampunya ini mirip antara Honda WR-V. Agak mirip Honda WR-V. Tampilannya tuh agak sedikit mirip, cuman ya jelas basicnya beda, cuman mirip aja. Dan di sini ada logo Subaru. Dan di sini ada rear defogger, ada wiper. Tapi sayangnya kalau dibuka ini belum elektrik, masih manual dengan hidrolik. Cuman kalau tombol sih udah elektrik. Tuh masih ada handle-nya, berarti kan dia belum elektrik. Lalu di bagian bumper ini ada sensor parkir 4 biji dan ada kamera parkir. Terus di sini ada diffuseran plastik. Nah ini kalau made in Japan tuh beda gitu loh. Plastiknya walaupun plastik ini kesannya tuh kokoh gitu ya. Bagus, build quality-nya bagus. Lampunya LED, sayangnya sen sama lampu mundur masih bolam. Ya tapi udah lumayan lah ya. Harusnya balik lagi. Kalau Jepang tuh suka ngasih fitur nanggung-nanggung gitu ya. Kenapa nggak dikasih LED juga? Karena ini mobil nggak murah loh, 550-an juta. Kita masuk ke bagian belakang Subaru Crosstrek dan joknya lumayan rebah ya, nggak terlalu tegak. Dan ini udah perforated sehingga harusnya nggak panas. Masih lumayan jaraknya. Ini posisi yang sudah cukup rebah yang bagian depan. Tinggi gue 171 cm dan headroomnya dan legroomnya itu masih oke lah ya. Sayangnya nggak ada AC di bagian belakang, cuman ada port USB doang, A dan C. Dan atapnya warna abu-abu ya, nggak hitam. Power window-nya masih nggak ada autonya, tapi build quality-nya ini yang gue suka tuh, keras banget gitu, nggak empuk-empuk lembek gitu, nggak, dia solid walaupun dia nggak ada bahan-bahan material lah. Nah ya ada di bagian armrest-nya dia ada soft touch sedikit, tapi kalau di door trim masih yang keras-keras. Terus kalau di sini ada armrest yang ada cup holder dan armrestnya floating gini. Untuk 3 penumpang masih oke lah ya, tengah agak tinggi, ini masih ada jarak lebih dari 5 jari, masih oke. Jadi 3 penumpang oke, masih oke. Dan apalagi headrestnya proper, enak, dan ada isofix juga. Lalu ada juga seatbelt 3 titik untuk bagian tengah juga. Masih oke. Mantap. Bagian belakangnya masih oke. Di bagian depan mobil Subaru Crosstrek ini bentukannya mirip dengan Subaru yang lain ya, kayak Forester ini mirip. Di bagian tengah ini ada layar vertikal ya, dia portrait, ukurannya 11,6 inci, cukup besar ya. Ini mirip-mirip gaya-gaya Tesla gitu, tapi Tesla lebih gede lagi ke bawah. Cuman ini masih ada tombol-tombol fisik ya, macam volume, terus tuningnya juga. Nah AC di sini jadi nggak ada pencet-pencetan AC, dia hanya dari tombol-tombol ini, dan sini nanti layar keluar nyala dan cukup modern. Di sini ada hazard dan AC kisi-kisinya di sini. Lalu untuk setir belum flat bottom, tapi tombol-tombolnya udah banyak nih, udah ada segala macamnya ya, sampai voice command juga ada. Di sini juga udah ada pedal shift dan cukup keren. Bagian tengah transmisinya CVT 8 percepatan dan electric parking brake, ada cup holder, ada power socket, dan di sini buat naruh koin ya. Jarang-jarang nih ada mobil pakai naruh koin. Sini ada buat USB Type E dan Type C, ada aux juga. Ini ada armrest yang bisa buat penyimpanan di dalamnya. Dan ini yang gue suka, spionnya, wow, spionnya udah auto dimming dan ini modern banget. Enak tuh gitu liatnya. Karena kan spion ini sering dilihat sama pengemudi, sehingga penting kalau bentuknya bagus, enak gitu. Kesan kita lagi nyetir itu agak sedikit terhibur lah. Dan materialnya
masih plastik keras, tapi nggak terlalu jelek-jelek banget. Di sini soft touch, di sini plastik keras. Dan ini sudah soft opening ya. Ini aksen karbon dan ini dua layer gitu, satu layer dua layer. Terus di sini juga belum wireless charging sepertinya ya. Cuman di sini buat naruh HP bisa. Speedometer sayangnya masih analog ya. Untuk tachometer dan speedometernya masih analog. Cuman ada MID di tengah yang sudah digital. Lalu seperti halnya mobil Jepang lainnya, power window itu masih belum full auto semua jendela. Dia cuma jendela depan aja yang kiri dan kanan full auto. Tapi jendela belakang belum full auto gitu loh. Ya itulah selalu Jepang selalu begitu. Heran gue. Tapi untungnya joknya ini cukup enak gitu. Dia sudah elektrik. Untuk penumpang juga udah elektrik. Perforated juga sehingga nggak panas. Lalu sanggahan kakinya juga oke. Cuman kurang panjang gitu ya. Jok ininya tuh kurang panjang gitu. Nggak sampai ke pangkal paha gitu kan. Jadi kurang. Untungnya settingan joknya tuh lumayan jauh. Dan kalau kita setel paling rendah plus juga dengan setir yang sudah teleskopik, ini nggak terasa seperti crossover, dia seperti sedan, rendah banget, cakep sih, enak gitu loh. Dan lumbar supportnya juga oke, pinggirannya juga oke, enak. Feeling mengemudinya pasti enak nih kalau pakai Crosstrek, sehingga nggak terlalu stres gitu ya. Kadang kalau misalnya kita nyetir crossover yang gede dan tinggi itu kurang nyaman. Kalau ini nyaman banget, kaki juga lurus, pedal juga pas banget, nggak ada yang salah tempat gitu. Kadang nggak ada mobil yang salah tempat, ini enggak. Terus di sun visor ada mirrornya, kiri kanan ada lampunya juga, mantep. Dan ini udah pakai sunroof ya, sunroofnya udah mantep. Ini ada lampu, tapi sayangnya belum ada buat taruh kacamata ya. Dan keren, mobil ini juga sudah menggunakan all-wheel drive, sehingga Subaru itu unggul ya di situ, karena mobil crossover yang all-wheel drive untuk buatan Jepang itu Subaru salah satunya yang utama. Kelebihannya all-wheel drive pertama safety ya, karena 4 rodanya bergerak, tapi kekurangannya adalah lebih boros konsumsi BBM, karena menggerakkan 4 roda itu otomatis bensin lebih sedikit boros. Cuman grip dan performance itu jauh lebih enak kalau all-wheel drive. Apalagi kalau lewati jalanan off-road, kalau misalnya di puncak atau di gunung-gunung, wah paling top all-wheel drive. Nah untuk mesin, Subaru ini unggul ya, karena dia menggunakan mesin boxer kiri kanan 4 silinder jadi 2-2. Kelebihan mobil boxer itu yang pasti pertama adalah center of gravity. Dia center of gravity-nya rendah sehingga handling harusnya lebih bagus. Dan kedua, getarannya sangat halus. Kalau boxer itu kelebihannya itu. Mobil ini menggunakan mesin 2000 cc DOHC non turbo. Tenaganya itu lumayan besar, 156 horsepower dan torsinya 196 Nm dan cukup oke lah untuk mobil 2000 cc. Konsumsi BBM-nya kemungkinan besar nggak terlalu irit karena dia 2000 cc all wheel drive lagi. Tapi dia itu kesenangan berkendara akan terasa dengan mobil ini karena pada dasarnya Subaru itu terkenal banget dengan mobil rally ya. Reputasinya di rally itu waduh melegenda banget, sehingga kalau misalnya bikin mobil produksi massal otomatis rasa-rasanya pasti kesenangan berkendaranya yang diutamakan. Build quality-nya ya mobil Jepang selalu begini, nggak ada cover sama sekali. Udah jadi ciri khas ya. Ciri khas mobil Jepang tuh non cover. Jadi kalau mau servis gampang, nggak perlu bongkar-bongkar cover. Dan ini udah ada peredamnya tebel. Masih ada batang-batang ya kan. Dan jujur nih, agak sedikit terganggu gue dengan welding-weldingnya ini. Ini weldingnya tuh terbuka dan kelihatan banget gitu ya. Nggak tahu ya kenapa nggak ditutup gitu ya, sayang. Tapi untungnya udah ada firewall-nya sehingga panas mesin nggak masuk ke dalam kabin. Terus crumple zone-nya juga tebel. Ini tebel banget. 40 cm ada kali dengan mesin ya. Lebih kayaknya 50 cm-an deh. 50 cm itu tebel crumple zone-nya. Untuk harganya, mobil Subaru Crosstrek ini dijual dengan harga 550 juta
dan sudah ada di pameran Jakarta Auto Week 2023. Dan kalau menurut gue worth it sih harga 550 juta, walaupun pesaingnya kayak macam Honda HR-V dia sudah menggunakan mesin turbo, tapi mesin boxer mana lagi selain Subaru dan Porsche ya. Jadi harga itu ya lumayan lah, nggak terlalu mahal banget dengan fitur yang sudah ditawarkan dan segala macam. Dan yang jangan lupa ini mobil all-wheel drive loh. Oke, sekian dulu review gue tentang Subaru Crosstrek. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Anda. Dan kalau misalnya Anda sedang mencari mobil bekas dengan merek Subaru, bisa kunjungi di website kita di mobilman.id atau download aplikasi kita di Play Store dan App Store. Sekian dari gua Danang and see you in next video.